memaksimalkan waktu, langsung saja saya masuk ya. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen bencana. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Ibu, siapa punya Ibu? Bu Mia ya. Artinya kalau untuk kebencanaan di Kalimantan Timur itu memang kita ada 13 bencana. Hanya saja untuk bencana gempa bumi ini belum masuk sebagai prioritas bencana yang kita prioritaskan. Jadi 5 bencana yang kita prioritaskan itu ya cenderungannya pada bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kemudian kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrim. Oke, langsung saja. Nama saya Johan Wahyudi, saya dari bidang pencegahan dan siapsiagaan. Di sini mungkin ada satu kalimat yang perlu kita tekankan, yaitu bencana itu tidak bisa kita hilangkan. Jadi, tapi kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita bisa mengurangi resiko dari bencana itu sendiri. Bagaimana menguranginya? Yaitu dengan memanajemen bencana itu, meningkatkan seperti yang sekarang kita lakukan ini adalah upaya mengembangkan kapasitas sumber daya dari para aparatur maupun masyarakatnya. Kemudian bencana itu tidak hanya menjadi urusan orang per orang, tapi bencana itu lebih efek atau resikonya itu pasti dimungkinkan untuk setiap individu. Makanya bencana itu menjadi urusan kita bersama. Di sini saya akan memberikan 4 gambar. Dicermati aja di masing-masing, nanti akan dijawab ya. Kita akan jawab. Silakan teman-teman juga, yang mana ini yang merupakan bencana, kita keep dulu ya. Jadi untuk bencana itu sendiri ada 3 aspek yang perlu kita pahami. Pertama yaitu terjadinya peristiwa alam dan non-alam atau gangguan yang merusak. Kemudian peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan dan kehidupan masyarakat. Kehidupan di sini terkait dengan jiwa, nyawa ya. Dan kalau untuk penghidupan itu lebih kepada penghasilan atau ekonomi masyarakatnya. Kemudian bencana mengakibatkan korban kerugian harta benda dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka sendiri. Jadi 3 aspek dasar ini kalau misalnya tidak terdapat, maka itu belum bisa dikatakan bencana. Jadi secara undang-undang penanggulangan bencana nomor 7 tahun 24 tahun 2007 harus memiliki 3 aspek ini. Nah, mungkin teman-teman tadi memilihnya yang mana gambarnya? Ini berarti kan tadi memilih A berarti salah ya. Mana yang merupakan bencana? Kenapa di A itu dan B itu salah? Pertama yang kita lihat, mungkin secara visual di sini untuk gunung meletus itu posisinya di mana? Di tengah pulau ya. Nah, di tengah pulau, kemudian di situ tidak ada orang. Artinya 3 aspek tadi tidak memenuhi. Maka dia bukan kategori bencana. Berbeda untuk gambar C dan D, di situ ada puing reruntuhan, kemudian di situ ada penanganan bencana, banjir yang menimpa rumah, maka itu sudah masuk dalam kategori bencana. Oke, selanjutnya, nah ini tadi untuk bencana di Indonesia itu dibagi menjadi 3 ya, dikelompokkan menjadi 3, bencana alam, kemudian bencana non alam dan bencana sosial. Jadi bencana alam itu tadi sudah saya jelaskan lebih cenderung kepada hidrometeorologi. Dan gempa bumi masuk ke dalam bencana alam. Selanjutnya yang non alam itu kegagalan teknologi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, epidemi yang pernah kita alami COVID-19 dan wabah penyakit. Kemudian bencana sosial. Mungkin kita flashback rekan-rekannya hingga tahun 2007 penanganan bencana itu masih
masih bersifat penanganan darurat. Artinya tidak ada upaya mitigasi atau pengurangan risiko sebelumnya. Kemudian kecenderungan sifatnya parsial. Artinya semua itu turun tanpa adanya komando atau terpadu semacam itu. Akhirnya kita saat dihadapkan dengan bencana kita kagok ya, artinya panik, kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya aspek-aspek sosial atau ekonomi tidak kita dapatkan di situ ya untuk pasca bencananya. Nah ini tadi. Jadi sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2027 sifatnya seperti ini ya, penanggulangan bencananya tidak memiliki payung hukum, kemudian bersifat ad hoc atau Bakornas, titik beratnya pada penanganan tanggap darurat. Satu hal bencana itu tadi yang tadi saya jelaskan di awal bahwa bencana itu adalah urusan bersama. Sebelumnya bencana itu hanya tiga bidang yang tiga aspek yang ditekankan, yaitu dari pemerintahnya, kemudian lembaga usahanya, selanjutnya masyarakat. Tapi semakin berkembangnya bencana di Indonesia internasional, maka dimasukkan lagi pihak dari akademisi dan media massa. Nah ini, jadi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana itu tadi sifatnya berupa kebijakan, kemudian perencanaan. Nah itu sebagai kerangka untuk melaksanakan namanya manajemen bencana. Jadi manajemen bencana itu segala upaya yang dilakukan dari sebelum terjadinya bencana, kemudian saat terjadinya bencana, dan di akhirnya itu pasca bencananya. Dan ini arahan dari Presiden RI di Rakornas tahun 2023. Mungkin bisa nanti di searching aja ya di Google. Jadi arahannya lebih kepada upaya mitigasi, kemudian adanya manajemen kedaruratan, dan upaya pasca bencananya. Nah ini tahapan dari manajemen bencana itu sendiri, manajemen risiko, kemudian manajemen tanggap daruratnya, dan pasca bencananya. Nah ini, bencana di Indonesia itu kita termasuk yang tertinggi ya. Jadi dari 193 negara kita peringkat ketiganya. Makanya kita mungkin teman-teman sering dengar namanya market bencana. Nah, jadi kita masuk di ranking ketiga. Kemudian secara brand hasil riset dan inovasi, Badan Riset dan Inovasi memproyeksikan dalam jangka 10 hingga 30 tahun mendatang itu untuk Kalimantan Timur khususnya kita akan dihadapkan dengan masa kekeringan yang panjang, kemudian curah hujan yang intensitasnya rendah. Jadi mungkin sudah merasakan ya teman-teman ya gimana rasanya sekarang situasi itu di Kalimantan Timur khususnya, bahkan secara skala nasional kan luar biasa ya panasnya. Nah ini untuk Kalimantan Timur, berdasarkan indeks risiko bencana kita masih yang tertinggi, yaitu di 146.67 dan didominasi oleh hidrometeorologi tadi. Oke. Nah ini kegiatan-kegiatan dalam upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana itu sendiri. Adanya rapat kesiapsiagaan, kemudian geladi kesiapsiagaan, sama halnya nanti yang kita akan lakukan ini geladi simulasi penanganan gempa bumi ya. Kemudian adanya pembentukan desa di komunitas-komunitas terkecil di lingkungan masyarakat, dan rapat penanganan atau penghitungan kebutuhan pasca bencana. Ini penanganan karhutla untuk Kalimantan Timur sendiri pada tahun ini itu lebih cenderung kepada kebakaran hutan dan lahan. Jadi frekuensi kejadiannya luar biasa, yaitu kurang lebih terakhir 553 ya kejadian. 553 kejadian. Nah ini
untuk potensi bahaya gempa bumi Kalimantan Timur. Jadi masih kategori rendah ya Bapak Ibu ya. Memang kejadian terakhir yang terjadi di Mahulu ya, Mahulu ya, ada getaran tapi tidak berpotensi terjadinya tsunami atau kerusakan. Nah ini, jadi gempa bumi adalah peristiwa berguncangan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, patahan, dan aktivitas gunung api atau reruntuhan batuan. Untuk di Kalimantan Timur mungkin lebih kepada, tapi ini masih dalam tahap pengkajian. Kalimantan Timur itu kan potensinya itu mungkin dari asal-muasal blasting. Jadi kegiatan penambangan sebelumnya. Jadi itu menyebabkan terjadinya patahan-patahan di struktur tanah yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian juga kita itu ada sedikit kesamaan dengan dengan daerah Sulawesi Tengah. Makanya waktu terjadi bencana gempa bumi, tsunami itu kita lumayan itu rasanya saat kejadian itu. Jadi ini masih kita coba analisa nanti. Nah, untuk sebelum terjadinya bencana, yang apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengenali dulu potensi bencana yang ada di sekitar kita, sekitar rumah kita, kemudian di wilayah kerja kita. Ini bisa kita lihat dari, mungkin teman-teman bisa mendownload aplikasinya, namanya Inaris di Play Store, Android dan iOS iPhone-nya. Bisa di-download di situ lengkap datanya terkait potensi bencana yang ada di sekitar kita. Jadi posisi tempat kita berdiri, di situ sudah ada informasi, kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan. Selanjutnya membuat perencanaan dan kesiapsiagaan penyelamatan diri. Untuk kantor ini sebelumnya sudah kita survei, alhamdulillah sudah ada tempat jalur evakuasi, kemudian titik kumpul, artinya sudah memenuhi syarat ya untuk itu. Kemudian menyiapkan alat pemadam kebakaran, keselamatan standar, obat-obatan P3K ya, dan melakukan latihan simulasi yang saat ini kita lakukan. Jadi tidak hanya sekali dilakukan simulasi itu, berulang saja dilakukan, karena gempa atau kejadian bencana itu kan tidak bisa kita duga ya. Artinya kesiapan dari orang per orang atau kelompok orang itu harus ditekankan. Selanjutnya jika terjadi gempa, mungkin sudah diketahui rekan-rekannya, berlindung di bawah meja. Berlindung di bawah meja atau memanfaatkan alat-alat yang ada di ruangan. Contohnya seperti kursi. Kursi bisa dimanfaatkan. Jadi ditopang di atas tangan ya. Untuk lindung bagian kepala. Buku itu bisa juga Bapak Ibu. Yang map folder itu bisa juga. Nah, kemudian kalaupun tidak ada apa-apa, yang utama dilindungi adalah bagian mana Bapak Ibu? Bagian yang lebih fokusnya ke ya tengkuk, betul. Jadi tengkuk ya dilindungi, karena di sini bagian saraf. Nah, selanjutnya kalaupun terjadi guncangan yang tidak bisa kita menghindar lagi, usahakan cari sudut-sudut ruangan, karena dia memiliki fondasi yang kuat ya di sudut-sudut ruangan. Yang utama ya lari keluar, jadi lari keluar yang utama. Kemudian hindari benda yang bisa jatuh, benda lemari atau barang-barang di sekitarnya ya. Segera matikan kompor kalau misalnya ada aktivitas masak memasak gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.